Saat kamu mulai tenang, bukan karena kamu membungkam emosi, tapi karena kamu akhirnya sadar, kamu tidak perlu menjadi tawanan dari rasa yang tak dibalas. Di titik ini, kamu tidak lagi diam karena terluka, tapi karena damai. Kamu tidak menjauh untuk menghukumnya, tapi karena kamu mulai hidup tanpa membutuhkannya. Dan itulah saat yang mengguncang, karena bukan keheninganmu yang membuatnya tersentak, tapi perubahanmu. Dia merasakan bahwa sesuatu dalam dirimu tak lagi sama. Kamu tidak lagi menjadi poros yang berputar di sekitarnya. Energi yang dulu mencarinya kini telah kembali padamu. Kamu menjadi pusat dari duniamu sendiri. Dan itu, lebih dari apapun, adalah kehilangan yang sesungguhnya. Bukan kehilangan dirimu secara fisik, tapi kehilangan kehadiran jiwamu yang tulus dan penuh cinta. Inilah titik balik yang tidak bisa diabaikan. Karena ketika seseorang benar-benar mencintaimu, bukan perhatianmu yang paling ia rindukan, tapi kehadiranmu yang utuh dan penuh makna. Dan saat itu menghilang, baru mereka menyadari apa yang telah mereka abaikan. Bukan karena kamu membuat mereka merasa bersalah, tapi karena kamu telah berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu telah memilih pulang ke rumah yang selama ini kamu tinggalkan, dirimu sendiri. Jadi sekarang, tanyakan ini dengan jujur. Apakah kamu masih memberikan kehadiranmu pada seseorang yang bahkan tidak menyadari betapa berharganya itu? Ataukah sudah saatnya kamu berhenti menunggu dan mulai hidup sepenuhnya untuk dirimu sendiri, bukan untuk diterima, bukan untuk dipahami, tapi untuk merdeka? Karena tidak semua kehilangan harus dikejar kembali. Kadang, kehilangan adalah satu-satunya cara bagi kita untuk menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya. Dan dari tempat itu, kamu tidak hanya jadi lebih kuat, kamu jadi utuh. Mari kita mulai. Nomor 1, fase distraksi. Di awal segalanya berakhir, seringkali tak ada kesedihan yang nyata. Tidak ada air mata yang dramatis, tidak ada penyesalan yang terlihat. Justru yang muncul pertama kali adalah distraksi. Suatu fase yang tampak begitu sibuk dan penuh warna, padahal sejatinya adalah usaha keras untuk menghindari rasa sakit yang belum siap dihadapi. Ia tidak langsung merasakannya, kehilanganmu, karena kenyataannya dia belum mengizinkan dirinya untuk benar-benar duduk bersama keheningan itu. Sebaliknya, dia berlari, menyelipkan kesunyian di balik deretan rencana dengan teman setiap malam, tawa palsu yang terlalu keras, atau pesan larut malam dengan orang asing yang tidak akan dikenalnya esok pagi. Ia mungkin mulai rajin ke pusat kebugaran, mencoba hal baru, mengenakan topeng kebahagiaan yang tampak meyakinkan dari luar. Feed-nya dipenuhi unggahan yang seolah berkata, "Aku baik-baik saja." Tapi kita berdua tahu, itu bukan penyembuhan, itu pengalihan. Dan kamu memang telah hilang dari bingkai hidupnya, namun belum tentu dari ceritanya. Karena ketidakhadiranmu bukan jenis yang mudah dilupakan. Itu tidak menghilang hanya karena tidak terlihat. Cara kamu memilih pergi dengan tenang, tanpa merendahkan diri, tanpa drama, tanpa menyalahkan. Cara kamu tidak meminta penutupan, tidak memohon untuk dimengerti, tidak menyeret harga dirimu demi penjelasan. Semua itu meninggalkan jejak, bahkan jika tidak segera diakui. Tapi inilah yang sering dilupakan banyak orang. Seseorang yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri tidak terburu-buru untuk dikenang. Ia tidak butuh bukti bahwa ia berarti. Ia tidak perlu menyaksikan penyesalan orang lain agar merasa cukup. Karena ia tahu, kehadiran yang sungguh-sungguh, yang tulus dan mendalam, tidak perlu berteriak untuk diingat. Ia tinggal, ia melekat, ia berbicara dalam keheningan. Dan ketika kamu telah sampai pada titik itu, ketika kamu berhenti mengejar makna dari orang lain, ketika kamu memilih untuk tetap tenang dan melangkah tanpa gaduh, kamu telah menjadi seseorang yang tak mudah dilupakan. Bukan karena kamu menciptakan drama, tapi karena kamu hadir dengan integritas. Kamu tidak perlu mengganggunya untuk melihat apakah dia sudah merindukanmu. Karena kamu paham, ketenanganmu akan lebih nyaring terdengar setelah kebisingannya mereda. Biarkan dia sibuk, biarkan dia terhanyut dalam validasi semu dan kesenangan yang cepat hilang. Itu bukan urusanmu, karena pada akhirnya setiap gangguan akan kehilangan kilauannya. Percakapan-percakapan dangkal mulai terasa kosong. Malam-malam yang dulu penuh tawa palsu mulai menyisakan kehampaan.
Dan ketika layar-layar itu mulai meredup, dia akan mendengar sesuatu yang selama ini dia tolak. Keheninganmu. Bukan sekadar kehilangan seseorang yang pernah ada dalam hidupnya, tapi kehilangan sesuatu yang jauh lebih sulit ditemukan, ketenanganmu, kedalamanmu, kehadiranmu yang tidak pernah memaksakan diri, namun sepenuhnya nyata. Kamu tidak pernah mencoba membuatnya sadar betapa bernilainya kamu. Dan justru karena itulah, dia mulai sadar. Tapi itu bukan lagi waktumu untuk kembali. Jadi, jangan ganggu prosesnya. Jangan rusak kedamaian yang telah kamu bangun, hanya demi memastikan bahwa dia merasakannya. Biarkan kehidupan yang mengajarkan. Biarkan waktu mengikis lapisan-lapisan egonya, hingga ia cukup hening untuk benar-benar merasakan. Karena ketika itu terjadi, ketidakhadiranmu tidak hanya akan bergema. Ia akan menjadi suara yang mengisi ruang sunyi dalam dirinya, dan ia akan tahu bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tidak mudah dicari kembali. Nomor 2, ketika rutinitas tanpa kehadiranmu mulai terasa sunyi. Kadang kehilangan tidak datang dalam gelombang besar atau realisasi yang dramatis. Ia hadir perlahan, hampir tak terdengar. Bagaikan tetesan kecil yang jatuh terus-menerus, mengikis batu sedikit demi sedikit, tanpa guncangan, tapi meninggalkan bekas yang dalam. Begitulah rasanya ketika rutinitas seseorang mulai berjalan tanpamu, bukan karena ia ingin begitu, tapi karena ia belum benar-benar menyadari betapa dalamnya kehadiranmu teranyam dalam irama harinya. Dia bangun, meraih ponsel seperti biasa. Mungkin tanpa sadar berharap ada pesan darimu di sana. Hanya sekadar selamat pagi, yang dulu begitu sederhana, tapi mampu menghangatkan pagi yang paling dingin. Tapi kali ini hanya layar kosong. Tidak ada notifikasi, tidak ada tanda kehadiranmu. Awalnya mungkin dia mengabaikannya, menenangkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Mungkin bahkan meyakinkan dirinya bahwa ini lebih sehat, lebih ringan, lebih bebas. Tapi yang dia tidak sadari adalah, kamu bukan hanya sekadar pesan yang muncul di layarnya. Kamu adalah ritme. Kamu adalah kehadiran yang menyelinap dalam momen-momen kecil, dalam cara kamu mendengarkan, dalam nada suaramu saat menjawab, dalam jeda yang kamu berikan saat dia bercerita. Kamu adalah ruang yang pernah diisi, dan kini terasa kosong dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Dan di titik inilah banyak orang salah langkah. Mereka merasa perlu untuk kembali, untuk mengingatkan, untuk membuktikan bahwa kehadirannya dirindukan. Mereka mulai mengirim pesan, memantau cerita, berharap keberadaan mereka kembali terasa. Namun kamu tidak, karena kamu telah memahami sesuatu yang lebih dalam. Kamu tidak lagi bermain dalam lingkaran pengejaran dan validasi. Kamu tidak membalas kebisingan dengan kebisingan. Kamu memilih tenang. Kamu memilih tidak tersedia di tempat di mana kamu tidak dihargai sepenuhnya. Bukan karena kamu ingin menang, tetapi karena kamu memilih untuk tidak kehilangan dirimu lagi. Bukan karena kamu ingin membalas, tetapi karena kamu telah menyadari bahwa yang tidak bisa dikendalikan bukan lagi patut diperjuangkan. Seperti kata Epictetus, apakah ini dalam kendaliku? Dan jawabannya jelas. Perasaannya? Tidak. Kesadarannya? Tidak. Keinginannya untuk kembali? Itu pun bukan urusanmu. Tapi ketenanganmu, arahmu, caramu menjaga batinmu tetap utuh, itu adalah milikmu. Dan kamu menjaganya dengan penuh hormat. Kamu tidak memanipulasi keheningan untuk menarik perhatiannya. Kamu tidak menabur tanda-tanda demi dibaca olehnya. Kamu tidak bersembunyi sambil berharap ditemukan. Kamu benar-benar pergi, bukan secara fisik, tetapi secara emosional, secara batin. Dan itulah yang membuatnya akhirnya merasakan kepergianmu bukan sebagai kehilangan semata, tapi sebagai perubahan energi yang tak bisa dia sangkal. Rutinitasnya masih berjalan tentu, tapi sesuatu terasa berbeda. Tidak lebih ringan, justru lebih sunyi. Terlalu sunyi. Dan di sanalah, dalam jeda di antara kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah terasa penuh, suara kehadiranmu yang tak lagi ada mulai menggema. Kamu tidak mencoba membuatnya merasa, tapi diam-diam, ketidakhadiranmu menjadi sesuatu yang lebih terasa daripada kata-kata apapun yang bisa kamu ucapkan. Ia mungkin tidak mengatakannya, mungkin ia tidak akan pernah mengakuinya, tapi jauh di dalam dirinya ada sesuatu yang goyah. Bukan hanya kehilangan dirimu sebagai manusia,
tetapi kehilangan sesuatu yang lebih sulit ditemukan kembali. Kedamaian yang dulu kamu bawa, konsistensi emosionalmu, caramu hadir tanpa memaksa, caramu mencintai tanpa drama. Kini, ketika rutinitas itu mulai terasa seperti repetisi tanpa makna, tanpa denyut energi yang pernah kau bawa, dia mungkin akan terdiam. Dan dalam diamnya ada jeda. Sebuah ruang kecil di mana ia benar-benar mendengar gema dari pilihan yang dulu dianggap remeh. Hadirmu. Dan kamu tidak pernah memaksakan makna. Kamu hanya tetap setia pada dirimu sendiri. Kamu tidak pernah menghilang dengan kebencian, tapi dengan keseimbangan. Dan itulah kekuatanmu. Sebelum kita melanjutkan ke bagian berikutnya, tanyakan ini pada dirimu. Pernahkah kamu menjadi bagian dari hidup seseorang begitu dalam dan konsisten hanya untuk disadari setelah kamu pergi? Jika iya, biarkan hatimu menjawab dalam sunyi. Atau jika kamu ingin menyuarakannya, tulislah di kolom komentar. Kedamaian saya kini berbicara lebih lantang. Dan jika narasi ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, jangan ragu untuk menandainya. Karena ketika sebuah cerita mampu membuka mata, seringkali itu adalah awal dari pemulihan yang sejati. Nomor 3, perangkap perbandingan yang tak terucapkan. Tak ada yang benar-benar siap menghadapi sunyi setelah seseorang yang berarti memilih untuk tidak kembali. Maka wajar bila seseorang yang ditinggalkan dalam diam, dalam ruang hening yang tak pernah mereka sangka akan terasa sedingin itu. Mulai mencari sesuatu untuk mengisinya. Bukan karena ia berhenti peduli, bukan karena ia sudah sepenuhnya melupakan, tapi karena ia membisikkan kebohongan yang paling sering kita katakan pada diri sendiri ketika mencoba bergerak terlalu cepat. Bahwa seseorang yang baru, yang berbeda, yang lebih bersemangat, akan mampu menggantikan apa yang dulu pernah ada. Ia meyakinkan dirinya bahwa kegembiraan baru akan menutupi kedalaman yang hilang, bahwa kehadiran orang lain akan memadamkan gema kepergianmu. Dan begitu dimulailah babak baru. Percakapan dengan orang asing yang terasa segar pada awalnya. Wajah baru, nada baru, bahkan mungkin sensasi keterkejutan yang sempat membuatnya lupa. Tapi perlahan, sesuatu mulai terasa tidak pas. Ia mulai menyadari, meskipun lawan bicaranya kini lebih cepat merespons, kata-katanya hampa makna. Sapaan hangat itu tidak menyentuh batin. Tawa yang dibagikan tidak memiliki kedalaman resonansi seperti dulu. Dan yang paling mengejutkan, kehadiran yang baru ini tidak menenangkan, justru melelahkan. Bukannya membuatnya merasa dicintai, ia merasa diuji. Bukan tenang, tapi seperti berjalan di atas kaca tipis, di mana validasi menjadi mata uang dan keaslian menjadi langka. Di sanalah letak perangkapnya, perbandingan yang tak diucapkan, yang tidak ia katakan pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri sepenuhnya. Karena egonya masih ingin percaya bahwa ia telah membuat pilihan yang benar, bahwa ia telah naik level. Tapi keheningan berbicara dalam jeda, dan dalam keheningan itulah ia mulai mengingat, bukan hanya tentang dirimu, tapi tentang perasaan yang dulu menyertainya saat bersamamu. Ia tidak merindukan wajahmu, ia merindukan ketenangan yang terpancar dari kehadiranmu. Ia merindukan kepastianmu yang tidak mendesak untuk dipahami. Ia merindukan energi yang tidak menuntut untuk dibalas, karena ia hanya hadir. Dan kamu tidak berusaha bersaing, tidak mencoba menampilkan apa yang telah dia tinggalkan, tidak memantau, tidak menunjukkan bahwa kamu lebih baik sekarang, karena kamu tahu nilai sejati tidak pernah berteriak. Ia hanya tinggal dan ketika hilang akan dirasakan. Kamu tidak gentar ketika dia mencoba mencari pengganti, karena kamu memahami bahwa apa yang kamu miliki bukan sekadar hubungan, itu adalah kedalaman. Sebuah ruang batin yang tak mudah disalin. Seorang yang setia pada jati dirinya tahu bahwa kebisingan akan berlalu, dan saat senyap datang, kebenaran akan muncul dengan sendirinya. Dan memang begitulah yang terjadi. Mungkin dia tidak akan pernah mengakuinya secara langsung, tapi tanda-tandanya muncul. Keraguan dalam tatapannya, jeda aneh dalam responnya, keingintahuan yang mulai tumbuh lagi tentang hidupmu. Mungkin ia tidak menyebutkan namamu, tapi percayalah, bayangmu ada di balik kalimat yang tak selesai, dalam senyuman yang tidak setulus dulu. Karena kini ia tahu, apa yang dulu dianggap biasa ternyata tak tergantikan.
Pada akhirnya, ia sadar bahwa kamu tidak hanya hadir, tapi juga menjejak. Bukan pada tubuh, tapi pada kedalaman jiwa. Dan siapapun yang datang setelahmu, betapapun menarik atau terbuka, atau tampaknya cocok, tak bisa meniru resonansi itu. Karena resonansi bukan soal siapa, tetapi soal bagaimana seseorang membuatmu merasa ketika dunia sedang sunyi. Dan kamu membuatnya merasa aman, cukup, tenang, tanpa harus membuktikan apa-apa. Kini, ketika ia mulai merindukanmu, bukan lagi karena kenangan, tapi karena kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli, dikejar, atau dipaksa dirimu. Kamu yang tetap memilih kejelasan, yang tidak kembali meski kamu masih peduli, yang tidak mengetuk pintunya hanya karena kamu bisa. Kamu memilih martabat dan dari situlah kekuatanmu memancar. Dan mungkin untuk pertama kalinya, dia benar-benar menyadari bahwa kehadiranmu bukan hanya menyentuh hidupnya, tapi telah menjadi bagian dari keseimbangannya. Dan itu sulit dicari kembali. Nomor 4, ketika keheningan menjadi suara yang paling nyaring. Pada awalnya, mungkin terasa seperti tidak ada yang terjadi, tidak ada pesan masuk, tidak ada pertanyaan ringan yang biasa menghiasi pagi atau larut malam. Tidak ada reaksi terhadap cerita yang dibagikan ke publik, tidak ada tanda-tanda bahwa ada seseorang di luar sana yang masih diam-diam memperhatikan. Tidak ada remah komunikasi yang dulu menjadi jembatan kecil antara keterputusan dan harapan. Hanya keheningan, datar, tenang, tanpa suara. Namun justru disitulah letak kekuatannya. Sebab keheningan yang sejati tidak pernah benar-benar sunyi. Ia berbicara dalam bahasa yang lebih dalam, dan jika seseorang cukup peka, gema dari ketidakhadiran itu dapat terasa memekakkan. Awalnya, ia mungkin tidak sadar. Terlalu terbiasa dengan orang-orang yang kembali. Terlalu sering menjumpai mereka yang mundur sejenak, hanya untuk melangkah maju lagi, berharap diperhatikan. Tapi kali ini berbeda. Polanya rusak, bukan oleh kemarahan, bukan oleh drama, tapi oleh sesuatu yang lebih dalam, ketenangan. Ketika kamu berhenti merespons, bukan sebagai bentuk manipulasi, melainkan karena kamu telah selesai mencoba, kamu telah memilih untuk menjaga kedamaianmu, bukan mempertahankan keterikatan yang tidak saling memelihara. Dan itu, bagi mereka yang pernah merasa menjadi pusat duniamu, bisa jadi seperti kehilangan gravitasi. Tidak kentara, tapi mengganggu dalam-dalam. Disitulah kebanyakan orang salah paham. Mereka mengira diam adalah tanda kelemahan, ketidakpedulian, atau bahkan kekalahan. Tapi seseorang yang memahami dirinya sendiri, yang telah menempuh perjalanan batin untuk menyatu dengan kejelasan dan keutuhan, tahu bahwa diam kadang adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Diam bukan karena tidak bisa bicara, tetapi karena tidak perlu lagi. Tidak ada lagi hal yang ingin dibuktikan. Tidak ada lagi ruang untuk mengejar seseorang yang tidak melihat nilaimu saat kamu masih ada di sana. Bayangkan ia menggulir layar ponselnya, membuka percakapan lama, dan tak menemukan jejak terbaru darimu. Tak ada hey spontan, tak ada tautan video lucu yang dulu membuatnya tertawa di tengah hari. Hanya ruang kosong, tapi justru di sanalah kamu hadir. Dalam kekosongan itu, kamu menjadi gema. Dan gema itu tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, ia perlahan-lahan menyusup ke dalam ruang-ruang yang ia kira telah tertutup rapat. Ia mulai merasakan kontras yang menyakitkan antara keberadaanmu yang tenang dulu dan keheninganmu yang kini justru jauh lebih keras. Dan kamu tidak menggunakan diam untuk membuatnya merindukanmu. Kamu hanya tak lagi bersuara karena kamu tak perlu lagi menjelaskan apa-apa.